سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang hal-hal berkaitan tentang puasa. Sebelumnya terakhir kita bahas tentang puasa bulan Muharram. Berikutnya kita masuk dalam pembahasan puasa bulan Sya'ban. Qala al-musannifu rahimahullah an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, qala, ia berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Tidak pernah aku melihat engkau banyak berpuasa pada suatu bulan sebanyak engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Artinya Usamah bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tidak sebagaimana beliau berpuasa di bulan-bulan yang lain. Qala, Rasulullah menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan. Dzaka, Sya'ban itu adalah satu bulan, yaghfulun nasu anhu, yang banyak dilupakan oleh manusia, yang banyak luput dari manusia, yang banyak manusia lalai pada bulan tersebut. Baina Rajab wa Ramadhan, dia terletak antara Rajab dan Ramadhan. Wa huwa syahrun, padahal Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, diangkat amalan-amalan manusia kepada Allah. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka, aku ingin ketika amalanku diangkat oleh Allah, wa ana sha'im, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi bulan Sya'ban itu bulan diangkat amal manusia kepada Allah untuk tahunan. Jadi dia ada proses diangkat amal harian, yaitu antara menjelang subuh dengan menjelang maghrib. Makanya ada zikir pagi dan petang. Biar kita mulai pagi kita dengan zikir, kita tutup hari kita dengan zikir. Kita mulai pagi dengan zikir, kita mulai malam dengan zikir. Tutup malam dengan zikir, tutup
hari dengan zikir. Karena apa? Antara pagi dan sore itu adalah proses diangkat amal manusia, amal hariannya. Kemudian ada proses diangkat amal mingguan, yaitu pada hari Senin dan Khamis. Pada hari Senin dan Kamis. Makanya Rasulullah SAW senantiasa berpuasa dan menggalakkan kita, bahkan dia sunnah muakkadah untuk berpuasa pada hari Senin dan Khamis. Di antara alasan Rasulullah berpuasa hari Senin dan Khamis, karena hari Senin dan Khamis adalah proses diangkat amal manusia mingguan. Kemudian tahunan, yaitu diangkat amal manusia setiap tahun, tahunan pada bulan Sya'ban. Kalau yang bulanan, ada enggak? Sudah kita coba cari-cari yang bulanan, tidak ada. Belum kita temukan ada hadis diangkat amal manusia itu yang sifatnya bulanan. Kalau yang harian ada dalilnya, yang mingguan ada dalilnya, yang tahunan ada dalilnya yang kita bacakan tadi. Yang bulanan tidak ada. Nanti kalau ada yang dapat, boleh di-share ya. Diangkat amal bulanan. Nah, adapun Sya'ban itu Rasulullah mengatakan, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Bulan Sya'ban, bulan diangkat amal manusia tahunan. Maka Rasulullah ingin saat amalannya diangkat itu dalam keadaan berpuasa. Sebagian ulama mengatakan tepatnya proses diangkat amalan itu adalah pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban. Makanya kemudian para ulama menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai amalan. Dengan zikir, dengan salat, dengan taubat, berbagai macam amalan. Yang salah satunya dihidupkan malam itu dengan salat tasbih. Tapi tidak mesti salat tasbih. Boleh dihidupkan malam nisfu Sya'ban dengan salat tasbih, tapi jangan sampai menjadi salat tasbih itu satu-satunya. Maksudnya begini, jangan sampai dipahami nanti kalau enggak salat tasbih berarti enggak menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini masalah. Karena menetapkan satu amalan terkhusus dengan suatu waktu itu butuh dalil dalam syariat. Karena ibadah ini tidak bisa kita yang atur. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Dasar pada ibadah itu haram. Beda dengan muamalat, kehidupan sehari-hari kita. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Dasar dalam kehidupan duniawi ini boleh, apapun boleh lakukan. Kecuali yang ada dalil mengharamkannya. Tapi kalau ibadah berbeda. Dasar ibadah itu haram. Tidak boleh melakukan ibadah apapun kecuali ada perintah. Ya, dasar ibadah itu haram. Kecuali ada perintah. Disuruh ibadah ini, baru lakuin. Ini lakuin. Enggak boleh buat-buat ibadah. Haram. Berbeda dengan muamalat tentang ekonomi, tentang interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari, tentang berbagai macam transaksi, itu dasarnya boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan, baru tidak boleh. Mau makan apa saja silahkan makan. Tidak boleh mengharamkan suatu makanan tanpa ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah. Ibadah dasarnya tidak boleh. Dasarnya haram. Baru boleh melakukan kalau ada perintah.
Makanya menetapkan atau mengkhususkan sesuatu mesti pada suatu waktu, itu persoalan serius. Jadi yang disuruh di malam nisfu Sya'ban itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dengan apa kita hidupkan? Dengan berbagai macam amalan. Kebaikan, ketaatan kepada Allah. Dengan zikir, dengan salat, dengan Al-Quran, dengan... Nah, kalau mau menghidupkan dengan salat, misalnya dengan salat tasbih, boleh, silahkan. Tapi kalau kemudian menjadi satu pemahaman, kalau tidak salat tasbih dianggap tidak menghidupkan nisfu Sya'ban, ini dah boleh. Ini udah memvonis sesuatu. Ya. Jadi sebagian ulama menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan tasbih, silahkan. Dan itu bagus. Dan itu amalan yang luar biasa. Silahkan. Dan sampai hari ini banyak masjid-masjid yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan salat tasbih. Ya. Dan tentu dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena salah satunya malam nisfu Sya'ban itu malam diangkat amalan manusia. Kemudian di antara alasan yang lain adalah terdapat banyak hadis, meskipun kebanyakannya hadis dhaif, yang menjelaskan tentang sunat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, yattali'u Allahu tabaraka wa ta'ala fi lailatan nisfi min Sya'ban, yattali'u Allahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah memperhatikan secara khusus makhluknya, manusia, semuanya. Maka ketika itu fayaghfiru li khalqihi, Allah ampunkan seluruh manusia. Allah berikan, Allah limpahkan keampunan pada malam nisfu Sya'ban. Illa, kecuali dua orang. Dua model manusia. Yang pertama, li musyrikin, illa li musyrikin, kecuali orang musyrik yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, yang beriman kepada Tuhan selain Allah, termasuk yang pergi-pergi ke dukun, yang buka praktek dukun dan yang pergi ke dukun. Kemudian yang kedua, au musyahin, musyahin atau orang yang menyimpan rasa benci dalam hatinya kepada sesamanya. Ini tidak dapat apa-apa malam nisfu Sya'ban. Musyahid, orang yang menyimpan rasa benci dengan tetangganya, dengan kawannya, dengan teman kerjanya, dengan siapapun. Kalau masih ada rasa benci, ada yang belum tuntas, membengeh, ya, sesama, baik itu dengan orang manusia yang lain pada umumnya, atau lebih-lebih dengan keluarga sendiri, saudara kandung, maka itu menghalangi orang tersebut daripada mendapatkan keampunan dan limpahan rahmat Allah yang begitu luar biasa pada malam nisfu Sya'ban. Kalau dengan keluarga, malah kalau dengan saudara kandung, bukan hanya tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, kalau putus silaturahim dengan saudara kandung, bahkan tidak bisa masuk surga, ya. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata qati'u rahim, tidak akan masuk surga
orang yang memutuskan silaturahim. Hati-hati ya. Hati-hati kalau kita punya orang tua, punya saudara kandung, abang, adik, kakak. Kalau sempat terputus dengan sengaja kita putuskan, terancam tidak bisa masuk surga. Maka bahkan sebagian ulama mengatakan malam nisfu Sya'ban itu, sebagian ulama mengatakan ibadah yang paling utama malam nisfu Sya'ban itu adalah membersihkan hati daripada kebencian kepada sama manusia. Daripada ibadah-ibadah yang zikir, ibadah zahir lah. Lebih utama ibadah hati malam nisfu Sya'ban itu. Bersihkan hati, sucikan hati daripada rasa dengki, benci, amarah kepada sama makhluk Allah. Artinya orang yang pada malam nisfu Sya'ban itu dalam hatinya tidak ada kebencian apapun, itulah yang dicari oleh Allah. Ketimbang ada orang salat tasbih mungkin, salat ibadah ini, tapi hatinya penuh kebencian. Ini tidak ada arti. Jadi hati itu lebih penting. Makanya Sya'ban ini, malam nisfu Sya'ban ini adalah momen untuk membersihkan hati. Dan jangan sampai kita terhalang dengan sebab ego kita. Biasanya di sini ego mengalahlah. Ya. Hati-hati dengan ego. Tidak apa-apa mengalah. Dunia ini, capek-capeknya kita di dunia ini sementara. Dianggap rendah, dianggap bodoh, dianggap mungkin pengecut, dianggap ini, dianggap itu. Tidak apa-apa sebentar. Ketimbang kita pertimbang ego, untuk dianggap hebat, untuk dianggap berprinsip, untuk dianggap, tapi sengsara di hari akhirat. Maka ini besok insyaAllah ya. Ya malam minggu. Ini malam nisfu Sya'ban. Bersihkan hati dulu. Itu yang paling utama ketimbang ibadah zahir. Nah, ya. Jadi itu beberapa alasan yang membuat sebagian ulama menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi nanti boleh dengan salat tasbih. Kalau memang sudah biasa salat tasbih, kemudian dengan zikir, dengan selawat dan berbagai macam ibadah yang lain. Tapi ingat, jangan begitu salat tasbihnya semangat, subuhnya lewat. Kejar yang sunat, tinggal yang wajib. Kepa. Untuk apa? 1000 rakaat pun salat tasbih enggak bisa menggantikan satu salat subuh. 2 rakaat salat wajib subuh enggak akan bisa digantikan walaupun beribu-ribu salat tasbih. Tak mampu dia gantikan. Yang wajib tetap wajib, yang sunat tetap sunat. Itu makanya ini yang sering kita ingatkan. Begitu malam nisfu Sya'ban penuh masjid membludak. Handlet tempat. Siap solat, kamu ru'uh tetap bertahan di masjid. Berzikir, nangis. Jam 11 malam, jam 12 malam baru pulang. Tak sebanding dengan salat subuh. Bangun subuh, wudu, sembah Allah 2 rakaat. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangankan salat wajib subuh,
qabliyah subuh saja, raka'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh atau 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Jangan main-main dengan subuh. Mau selamat, subuh. Man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah. Kalau dia hidup pada hari itu, Allah jaga dia. Dan kalau dia mati pada hari itu, matinya ada dalam tanggungan Allah. Itu lebih pasti, lebih kuat. Jadi jangan, hati-hati jangan nanti, karena ada hadis begini, ada satu hadis, kalau orang yang salat tasbih, maka diampunkan seluruh dosanya yang telah terdahulu dan yang akan datang. Yang nampak, yang tidak nampak, semua dosa. Maka datang malam nisfu Sya'ban. Barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka diampunkan seluruh dosanya. Datang dia khusus malam nisfu Sya'ban ke masjid. Nanti tahun depan datang lagi khusus untuk menghapuskan dosa. Sudah selesai dosa 1 tahun yang lalu dihapuskan, pulang nisfu Sya'ban, buat dosa lagi 1 tahun, nanti tahun depan pergi lagi. Tak bisa. Tak semudah itu, tak sesimpel itu mendapatkan surga Allah. Ketika kita meremehkan ibadah, itu lebih besar dosanya daripada berbuat banyak ibadah sunat. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau remehkan sekecil pun amal, apalagi amal wajib. Jadi jangan dengan ini. Dan itu perlu kita sampaikan. Kenapa enggak subuh seperti salat nisfu Sya'ban? Kenapa enggak? Apa alasannya? Ada yang bisa menjelaskan alasannya? Kenapa enggak salat subuh ramai masjid seperti salat tasbih pada malam nisfu Sya'ban? Padahal keutamaan salat subuh berjamaah lebih besar, berlipat-lipat daripada salat tasbih malam nisfu Sya'ban. Sejak kapan salat sunat lebih utama daripada salat wajib? Sejak kapan? Kenapa salat Isya, salat Maghrib, salat Zuhur, salat Asar tidak lebih membludak daripada salat tasbih malam nisfu Sya'ban? Kenapa? Apa dalil yang orang pakai dia lebih berburu malam nisfu Sya'ban daripada salat wajib? Aneh, dari mana itu ilmunya? Ilmu apa yang dia pakai itu? Ilmu yang benar atau ilmu yang mana? Seperti orang misalnya salat Isya di rumah, begitu salat tarawih ke masjid. Itu bagaimana konsepnya itu? Salat Isya di rumah, begitu pengajian baru ke masjid. Ada sebagian tempat pengajiannya dibuat misalnya ba'da Isya. Di masjid pengajian pada Isya malam ini jam 8:30 pada Isya. Orang datangnya betul-betul setelah Isya datang ke masjid. Setelah Isya di mana? Di rumah. Coba ini bagaimana istilahnya? Bagaimana cara dia memahami konsep nilai prioritas beribadah dalam Islam? Hati-hati dengan talbisu iblis. Talbis, tipu daya syaitan, di antaranya menggalakkan manusia dengan amal sunat, tapi membuat mereka itu tidak bersemangat dalam mengamalkan yang wajib. Padahal Rasulullah mengatakan sangat jelas dalam hadis itu. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, 5 rukun Islam,
Selamat dunia akhirat. Ini aja dijaga, diperindah, disempurnakan sebaik mungkin, sudah selamat dunia akhirat. Tapi ada orang-orang yang dikasih 5 yang wajib, yang harus diutamakan, diprioritaskan, justru ini ditinggalkan, dia cari yang lain, yang sunat-sunat, capek dia. Itu apa? Seperti orang kalau pengajian semangat sekali dia. Pak pengajian naknya. Tapi ketika kita ngobrol sama beliau mengatakan, "Long subuh yang madang dah." Subuh mana jaga. Padahal subuh yang daripada dia ikut pengajian sampai 12 malam, jam 12 malam, mending salat Isya langsung tidur dia, biar bangun subuh. Ketimbang dia ikut, bahkan kalau khatam 2 kitab sampai jam 12 malam, jam 1 malam, tapi kalau subuh lewat. Man taraka salata muta'ammidan faqad bara'at minhu zimmatullahi wa rasulih. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, tahu dia kalau dia tidur telat enggak akan sanggup bangun subuh, tetap dia tidur telat, terserah apapun alasannya. Faqad bara'at minhu zimmatullah. Kalau sampai tertinggal subuh, Allah melepaskan diri dari orang tersebut. Kalau orang sudah Allah lepaskan diri darinya, apa yang mau kita harapkan dari orang itu? Jadi ini perlu diperbaiki. Hari ini umat kita enggak melakukan skala prioritas dalam beribadah. Yang sunat ramai semangat, yang wajib lesu. Waktu sembahyang wajib subuh jam 7, zuhur hampir asar, asar hampir maghrib, maghrib hampir isya. Bahkan ada itu sebagian orang yang sudah program seperti itu. Istilahnya jamak suri, enggak 3 gerak. Jadi sembahyang lehu preh-preh kerasa. Jadi mengat 3 wudu sambung aja. Salat maghrib tunggu mau isya. Jadi isya mau menit dekat. Wudu dia salat maghrib. Jadi begitu selesai salat maghrib, duduk sebentar langsung di sigebut, baik letap mula-ulang. Penyakit sebagian manusia. Berbeda dengan sahabat-sahabat dulu. Sahabat dulu mereka pakai skala prioritas. Maka sebagian sahabat mengatakan kepada tabi'in, hal kecil, hal dosa yang kalian anggap kecil, bagi kami bersama Rasulullah itu dosa besar. Jadi terjadi kebalik nilai yang terbalik itu. Hal-hal kecil dianggap hal besar dianggap kecil hari ini. Salat 5 waktu dianggap biasa. Salat sunat dianggap luar biasa. Puasa Ramadan dianggap biasa. Begitu puasa sunat dikejar habis-habisan. Ya. Maka ini harus diperhatikan. Nah, namun demikian, besok malam nisfu Sya'ban, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kita besok itu ria, jangan kita hahu atau ajak keluarga semua malam besok, ya, kalau bisa hidupkan malam nisfu Sya'ban. Kalau mau ikut tasbih, salat tasbih lebih bagus, cari masjid terdekat salat yang ada salat tasbih. Kalaupun mau buat jamaah tasbih di rumah boleh juga. Kalau memang nanti sanggup di rumah. Tapi kalau kira-kira di rumah nanti mencawa-cawa, ke masjid aja. Nanti jangan begitu salat tasbih di rumah, baru rukuk udah lupa 5 kali, apa sudah 7 kali tasbihnya, apa 10 kali, apa sudah 15 kali. Habis waktu anak menghitung tasbih udah berapa kali.
Benda tu mending ke masjid aja biar aman-aman. Karena kan kalau di masjid imam-imamnya kan sudah terlatih lah, dia sudah bisa hitung. Dan imam-imam itu ingat baik-baik, jangan sampai juga imamnya lengah. Ya. Jangan nanti ini sudah 14 atau 20 aja terus biar aman-aman. Jangan. Dia tasbih itu sudah ada hitungannya. Kalau bisa jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau mau ditambah nanti di luar salat tasbih. Memang seperti itu peraturannya dia. Maka imam itu harus detail. Ya. Jadi ya besok insya-Allah ya. Termasuk juga di samping menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka banyak-banyaklah berpuasa di bulan Sya'ban. Salah satunya sunat berpuasa itu adalah berpuasa pada nisfu Sya'ban. Bunyi hadisnya, apabila datang nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya, berpuasalah pada harinya. Ya. Dan secara umum sunat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kecuali kalau orang tidak berpuasa dari awal. Kemudian tiba-tiba begitu masuk 15 kedua Sya'ban baru dia mau puasa. Itu tidak boleh lagi. Haram. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Dalam sebuah hadis katakan, apabila Sya'ban sudah mencapai pertengahannya, maka jangan kalian berpuasa. Kecuali yang orang sudah berpuasa dari sebelum 15 kedua. Misalnya dia memang dia dari awal Sya'ban niat dia mau banyak-banyak berpuasa. Di minggu pertama dia puasa 1 hari 2 hari atau ada berapa hari. Di minggu kedua dia puasa. Itu boleh langsung lanjut terus. Lewat nisfu Sya'ban lanjut terus puasanya. Tapi kalau ada orang dari awal Sya'ban tidak pernah puasa, tiba-tiba begitu lewat 15 Sya'ban mau puasa, itu tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa lagi. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Walaupun dalam mazhab Hambali dan beberapa ulama lain boleh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau sudah lewat 15 Sya'ban sedangkan dia belum pernah berpuasa 1 hari pun sebelum 15, maka tidak boleh lagi dia berpuasa. Dan jangan aneh-aneh. Kemudian termasuk jangan sampai berpuasa full. Itu yang sudah sering kita sampaikan juga sebelumnya. Sunat banyak-banyak berpuasa bulan Rajab, bulan Sya'ban, tapi usahakan jangan sampai full. Karena kalau full berarti dia sudah menandingi bulan Ramadan. Biarkan yang full itu khusus bulan Ramadan. Artinya itu kita jadikan puncaknya, dia yang full. Yang lain tidak apa-apa. Kalau mau full pun kurangilah 1 hari. Itu sunnah Rasulullah. Yang tidak berpuasa 1 hari pun gimana? Ada yang sudah bulan Rajab 1 hari pun tidak puasa dia. Sudah bulan Sya'ban 1 pun hari tidak puasa. Itu bagaimana? Ya, itu berarti rugi. Tidak memanfaatkan bulan haram, bulan Rajab dan bulan Sya'ban untuk berpuasa. Itu rugi sekali. Ya paling tinggal tunggu bulan Ramadan. Besok, kalau mau puasa besok tiba-tiba hari Sabtu, di antara makruh-makruh berpuasa itu adalah mengkhususkan tanpa alasan khusus puasa hari Jumat, puasa hari Sabtu, puasa hari Minggu. Kenapa tidak boleh mengkhususkan puasa hari Jumat? Karena dia hari Aid, hari raya. Makruh. Kecuali orang yang memang sudah puasa dari sebelumnya. Misalnya dia sudah dari sebelum hari Jumat dia sudah puasa Sya'ban beberapa hari. Dan datang Jumat dia puasa juga, tidak masalah.
Tapi kalau ada orang tiba-tiba tanpa alasan apapun puasa hari Jumat, makruh. Karena itu hari raya umat Islam. Aid. Kemudian berpuasa tiba-tiba hari Sabtu, tidak boleh juga. Makruh juga. Karena itu harinya orang Yahudi. Masa kita beribadah pada hari ibadahnya orang Yahudi. Berpuasa tiba-tiba tanpa alasan pada hari Minggu. Makruh juga. Karena itu hari rayanya hari ibadahnya orang Nasrani. Nah, ini diperhatikan baik-baik, jangan sampai khusus. Tapi kalau dari kemarin dia sudah puasa, lanjut, tidak masalah. Ini tidak ada orang yang mudah terkejut-kejut. Dia puasa, ternyata kena hari Minggu, tiba-tiba puasa. Kalau khusus nggak boleh. Tapi kalau kebetulan saja, misalnya ini kita nisfu Sya'ban malam Minggu, berarti harinya hari Minggu, itu boleh. Karena kebetulan itu nisfu Sya'ban. Jadi kalau mau malam Minggu nanti sholat tasbih atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kemudian besoknya berpuasa walaupun hari Minggu, itu silahkan. Nah, memang itu ada keterangannya, ada anjurannya. Dan jangan khusus-khusus. Nah, itu tentang puasa Sya'ban, ya, termasuk di dalamnya tentang nisfu Sya'ban. Kemudian ada satu hari yang haram berpuasa pada bulan Sya'ban, yaitu yang disebut dengan Yaumu Syak, hari ragu. Hari ragu. Hari ragu itu hari kalau tanggal 29 belum ada kepastian udah masuk Ramadan atau belum. Itu tidak boleh lagi berpuasa. Kalau dengan alasan belum ada kepastian, ini besok, ini misalnya dengan 28, besok 29. Belum ada kepastian 29 besok itu masuk Ramadan atau tidak. Ya. 30 maksudnya, ya. Masuk Ramadan atau tidak. Masuk Ramadan atau tidak. Itu tidak boleh puasa, haram. Itu namanya Yaumus Syak, hari ragu. Itu saja. Itu yang haram, ya. Nah, selain itu tidak. Kemudian di sini juga, dan sebenarnya sudah kita sampaikan juga, bahwa diusahakan sebisa mungkin jangan sampai disempurnakan puasa Sya'ban sebulan penuh. Sebagaimana dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa syahra Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Jadi kata Aisyah, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu istakmala siyama syahrin qat illa syahra Ramadan. Tidak pernah aku melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh di bulan apapun kecuali di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu jangan ditandingi, jangan dipaksa, ya. Ada orang memaksa. Rasulullah mengatakan, khudhu minal amali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah daripada amal itu ma tutiqun, yang kalian mampu saja, jangan terlalu dipaksa. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan hingga kalian bosan. Jadi jangan sampai kalau dipaksa bulan Rajab, bulan Sya'ban, begitu Ramadan sudah lesu. Seharusnya Ramadan yang harus semangat.
Ramadan harus semangat. Ramadan itu puncaknya. Tapi kalau orang yang dari Rajab, Sya'ban sudah full, biasanya begitu masuk Ramadan udah lesu, kahe, kalemoh. Itu jangan ya. Tapi jangan juga model saya nggak akan puasa Rajab sama Sya'ban mengumpulkan tenaga untuk bulan Ramadan. Jangan juga seperti itu ya. Kenapa nggak puasa Rajab? Kenapa nggak puasa Sya'ban? Simpan tenaga. Tidak juga harus sebagai pancingan-pancingan. Nah, jadi itu tentang bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ya, bulan malam nisfu Sya'ban besok kita semua ikut menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Di tempat kita ada salat tasbih. Di tempat kita insya-Allah ada salat tasbih di sini malam besok. Maka mudah-mudahan bagi yang ada keluangan waktu boleh bergabung, termasuk juga boleh diajak keluarga, boleh diajak anak-anak, biar mereka juga terlatih untuk melakukan salat tasbih, ya, salat tasbih. Baik, demikian. InsyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.